Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Bapak Alek Untung Budiman yang pagi hari ini bersama kalian akan membawakan materi tentang pendidikan karakter, core value PDP dan SMPK Maria Fatima. Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari yang kedua kalian mengikuti MPLS. Harapan saya kalian senantiasa semangat, sehat, dan ceria mengikuti MPLS di SMPK Maria Fatima ini. Nah, mari kita masuki materi yang akan saya bawakan. Namun sebelumnya, saya akan mengutip ayat kitab suci yang merupakan ayat emas yang bunyinya adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Inilah harapan Yesus kepada murid-muridnya di dalam hidup bersama. Ini juga menunjukkan salah satu karakter dari murid Yesus. Dan ini juga perlu menjadi pegangan kita karena ini akan menjadi nilai umum dalam hidup bermasyarakat. Nah, memasuki tema saya yaitu karakter, maka di awal saya akan menanyakan apa itu karakter? Apa itu karakter? Supaya kita paham, karena dengan paham itu kita akan nanti bisa melihat macam-macam karakter dan bagaimana cara mengembangkannya. Sebelum menjawab apa itu karakter, coba perhatikan gambar ini, tokoh ini. Nah, kalau Anda melihat tokoh ini, kira-kira karakter apa yang ditampilkan oleh tokoh ini? Ya? Atau ini, gambar ini. Nah, tentu Anda sering atau pernah melihat film animasi Ipin dan Upin. Ada berbagai tokoh di dalamnya ini. Ada Oma, ada Kak Rus, ada Jarjit, ada Ipin Upin, ada Meme, ada Iksan dan lain sebagainya. Masing-masing tentu kalian bisa melihat perbedaan baik fisiknya tetapi juga perilakunya. Anda bisa melihat Ipin Upin ini anak yang usil tetapi kreatif, ya, usil kreatif. Meme anaknya bertanggung jawab, disiplin. Jarjit suka melucu dengan puisi-puisinya atau dengan pantun-pantunnya. Kak Rus seringkali suka marah-marah dan tokoh-tokoh lain. Anda bisa melihat, itulah karakter-karakter yang ditampilkan oleh masing-masing tokoh ini. Bagaimana dengan karakter kalian sendiri? Nah, ini yang harus Anda renungkan, karakter apa yang sering muncul dalam hidup saya. Itu. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti dan yang perlu kita kembangkan. Ya. Karena kita juga akan berhadapan dengan karakter-karakter yang ditawarkan oleh Perkumpulan Dharma Putri maupun SMPK Maria Fatima, di mana kalian nanti belajar, bukan hanya belajar cari pengetahuan, tetapi belajar untuk hidup, membentuk diri menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, dari beberapa gambar dan animasi tadi, maka kita bisa menyimpulkan apa itu karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas, tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, termasuk sekolah di sini, bangsa dan negara. Itu menurut Suyanto pada tahun 2009. Inilah arti karakter. Jadi Anda bisa melihat tokoh-tokoh tadi, baik tokoh animasi yang pertama maupun dalam film Ipin Upin. Ini yang terjadi, ini definisinya, ini pengertiannya.
Nah, maka individu yang berkarakter baik, jadi individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Inilah individu yang berkarakter baik. Anda bisa melihat bagaimana film animasi Ipin Upin di dalam setiap perilakunya dan pertanggungjawabannya. Ya. Nah, sekarang kita melihat core value perkumpulan Dharma Putri. Ya, core value. Ya, nilai dari perkumpulan Dharma Putri yang harus menjadi karakter bagi kalian nanti yang masuk di SMPK Maria Fatima. Core value ini tentu bukan tiba-tiba begitu saja, karena ini direnungkan secara mendalam dan ini tidak hal yang baru. Karena apa? Karena di keluarga kalian tentu juga mengharapkan nilai-nilai yang baik, ya, nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh keluarga kalian nanti akan dikembangkan di SMPK Maria Fatima yang bergabung dalam perkumpulan Dharma Putri ini. Nah, karena SMPK Maria Fatima itu bagian atau unit dari perkumpulan Dharma Putri. Nah, apa saja core value yang menjadi karakter perkumpulan Dharma Putri? Nah, sebelum masuk ke situ, saya juga akan menyampaikan apa itu core value. Ya, core value merupakan nilai inti perkumpulan Dharma Putri yang menjadi dasar serta tuntunan setiap pribadi atau kelompok untuk bersikap, bertindak, dan bertingkah laku. Nah, mirip toh dengan yang tadi. Inilah karakter yang akan disampaikan, yang ingin dibentuk di sekolah kita, di perkumpulan Dharma Putri ini. Jadi suatu nilai inti yang menjadi dasar serta tuntunan setiap pribadi, ya, setiap pribadi di dalamnya, termasuk guru, murid, karyawan, ya, itu, ya, dalam bersikap, dalam bertindak dan bertingkah laku, ya, sehingga di situ ada keharmonisan nanti. Ya, inilah arti dari core value itu, ya, core value yang diberikan oleh perkumpulan Dharma Putri. Dan apa saja core value itu? Ya, nah, ada 3 inti core value yang diharapkan untuk dimiliki oleh keluarga besar perkumpulan Dharma Putri, yaitu pertama, unggul, kasih, bermartabat. Nah, itu bisa di breakdown, bisa diterjemahkan lagi apa yang termasuk unggul, apa kasih, apa bermartabat. Mari kita perhatikan di sini. Nah, sub nilai core value perkumpulan Dharma Putri. Nah, ini kalau yang atas kita bisa unggul, kasih, bermartabat, UKB. Unggul itu apa saja? Nah, unggul itu, ya, pribadinya mandiri, disiplin, kerja keras, kreatif, cerdas, inovatif, magis, dan lain sebagainya. Tuh, kasih itu sub nilainya orangnya peduli, berpihak pada yang lemah, pribadinya jujur, rendah hati, cinta lingkungan, adil, kolaboratif, atau selalu bekerja sama. Sedangkan bermartabat itu diantaranya mampu mengambil keputusan, visioner. Nah, itu nanti akan menjadi nilai utama di sekolah kita. Integritas, setara atau inklusif, respek, berhati nurani yang benar, beriman dan percaya diri. Itu orang yang bermartabat. Inilah sub nilai dari core value perkumpulan Dharma Putri. Jadi ada 3 nilai inti dan masing-masing nilai inti ada sub-sub nilai yang harus menjadi pedoman dalam berperilaku bagi kita semua.
yang berada di lingkup perkumpulan Dharma Putri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sekolah kita. Sekolah kita ini adalah unit dari perkumpulan Dharma Putri. Jadi Dharma Putri itu punya banyak sekolah. Salah satunya adalah SMPK Maria Fatimah yang ada di Jember ini. Tentu sekolah juga mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada siswa-siswinya. Masalahnya apakah berbeda atau sama? Ya, tentu ada hal-hal mendasar yang sama dan disesuaikan dengan lingkup daerah masing-masing. Ya. Mari kita lihat sekarang core value, nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan, yang akan dikembangkan kepada warga besar SMPK Maria Fatimah. Sama, ya, ada 3 nilai inti juga. Ya. Di antaranya kasih. Yang kedua, unggul. Yang ketiga, visioner. Ya, sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Ya, dengan core value dari PDP. Kalau dari PDP tadi unggul yang pertama, kedua kasih, lalu yang ketiga bermartabat. Nah, visioner itu bagian dari bermartabat kalau kita melihat dari core value-nya perkumpulan Dharma Putri. Di SMPK Maria Fatimah kasih diletakkan di bagian pertama. Karena itu yang menjadi dasar hidup kita. Sekolah kita adalah sekolah yang berciri khas Katolik, maka kasih harus menjadi sesuatu yang unggul. Ya, kasih itu diutamakan. Baru dengan kasih itu kita harus memiliki keunggulan, yaitu unggul. Orang yang unggul diharapkan juga nanti memiliki suatu visioner, memiliki pandangan ke depan. Nah, itu. Jadi 3 nilai inti, kasih, unggul, dan visioner. Ya. Nah, apa saja subnilai kasih, unggul, dan visioner? Kita lihat kasih. Kasih masih terpecah-pecah lagi. Ya. Yang pertama, kasih itu tentu orangnya pasti peduli. Ya, memiliki kepedulian. Nah, orang yang peduli itu misalnya apa? Orang yang selalu bersedia untuk melayani. Orang yang memiliki sifat berempati. Orang yang memiliki sikap dan perilaku berbela rasa. Orang yang senantiasa rela berkorban. Itu sub-sub nilainya. Nah, ketika kalian memiliki hal-hal seperti itu, membuktikan kalian itu adalah orang yang peduli. Nah, orang yang peduli berarti kalian memiliki kasih. Yang kedua, subnilai kasih yang kedua, mengampuni. Orang yang penuh kasih itu orang yang senantiasa bersedia untuk mengampuni. Nah, ciri khasnya apa orang yang mengampuni itu? Nah, orang yang bisa mengampuni itu adalah orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang murah hatinya. Nah, ketika kita memiliki sifat-sifat dan perilaku hidup seperti ini, berarti kita akan mudah mengampuni. Berarti hidup kita itu telah dipenuhi oleh kasih. Yang ketiga, nilai yang ketiga, ya, yang hendak dikembangkan dan ditanamkan di SMPK Maria Fatimah, bersaudara. Ya, bersaudara tidak hanya dalam keluarga, tetapi kita kan berasal dari berbagai daerah, berbagai keluarga. Maka ketika kita menjadi satu siswa di SMPK Maria Fatimah, kita harus hidup bersaudara. Kita tanamkan, kita biasakan hidup bersaudara. Karena dengan kebiasaan bersaudara ini, maka nanti keluar ketika kita di masyarakat, kita juga akan mengembangkan sikap bersaudara ini sebagai perwujudan kasih itu. Nah, bentuknya apa bersaudara itu? Nah, inklusif, terbuka kepada siapapun, terbuka terhadap perbedaan, ya, lalu saling menghargai. Ya, orang yang inklusif, yang terbuka, orang yang senantiasa menghargai, maka itu membuktikan bahwa dia akan memiliki sikap bersaudara, karena di dalam hatinya ada kasih. Itu yang akan ditanamkan dan dikembangkan di SMPK Maria Fatimah, yang perlu menjadi kekhasan kita
warga besar SMPK Maria Fatima. Itu nilai inti yang pertama. Kedua, unggul. Apa saja unggul nilainya? Ya, unggul itu cerdas. Ya, cerdas itu orang yang punya intelektual, cerdas intelektual, cerdas sosial, cerdas spiritual, cerdas fisik. Otaknya cerdas, mudah memecahkan masalah dengan berbagai sudut pandang. Cerdas sosial, mudah bergaul. Cerdas spiritual, bagaimana mengembangkan kehidupan rohaninya. Cerdas fisiknya, ya, tidak bermalas-malasan, cekatan. Nah, karena kalau orang memiliki kecerdasan seperti ini akan mudah untuk mendapatkan keberhasilan dalam hidup ini. Ini tidak boleh hanya satu saja, cerdas intelektual, tapi sosialnya tidak, spiritualnya tidak. Ini bahaya. Ya, empat-empatnya harus integral menjadi satu. Kemudian yang kedua, inovatif. Ya, unggul itu wujudnya adalah inovatif orangnya. Inovatif itu nampak di mana? Nah, orang yang inovatif itu memiliki semangat berdaya juang tinggi. Orangnya kreatif. Ya, kayak Ipin Upin tadi itu ya. Lalu antisipatif itu dia bisa menafsirkan apa yang akan terjadi. Lalu dia menyiapkan. Oh, ke depan yang dibutuhkan itu adalah orang-orang seperti ini dalam menghadapi perubahan. Maka saya harus menyiapkan diri agar ketika nanti terjadi perubahan saya sudah punya bekal untuk menghadapinya. Itu berarti orang yang antisipatif. Tahu, oh nanti kalau saya ke Bromo, di Bromo itu dingin, maka saya siapkan selimut, saya siapkan minuman jahe supaya badan saya tetap hangat pada saat mau berangkat. Itu berarti orang yang antisipatif, siap untuk menghadapi apa yang terjadi di depan. Ini penting, itu bukti orang yang inovatif, dan ini orang yang unggul pasti gitu. Ya, tidak ketinggalan zaman, tetapi selalu akan ada cara menghadapi hal-hal baru. Yang ketiga, ya, unggul itu bentuknya transformatif orangnya. Ya, transformatif itu orang bagaimana? Memberdayakan, orang yang merdeka. Ya, merdeka itu saya akan gunakan bebas kok. Bebas itu ada cenderung liar. Merdeka itu ada kebebasan tetapi juga bertanggung jawab. Lalu eksploratif, mencoba mengembangkan, mencari tahu ya hal-hal yang baru. Itu transformatif. Yang keempat, nilai unggul yang keempat itu mandiri. Nah, sesuai dengan nanti moto SMPK Maria Fatima, bernurani, cerdas dan mandiri. Mandiri. Apa itu mandiri? Orangnya profesional, konsisten, lalu sportif. Orang yang mandiri. Ya, profesional, konsisten dan sportif. Nah, ini pribadi unggul itu seperti itu, akan nampak di sini. Ya, nampak di dalam 4 nilai itu, dan juga masing-masing punya nilai yang akan terwujud di dalam diri kalian. Nah, ini yang akan ditanamkan dan dikembangkan di SMPK Maria Fatima. Ya, sehingga itu diharapkan menjadi pribadi yang unggul juga. Yang ketiga, visioner. Nah, ini yang kalau di PDP tadi bermartabat. Visioner ini menjadi bagian dari bermartabat kalau di PDP. Sedangkan yang lain-lain tadi hampir sama. Nah, sama ya. Nah, visioner itu meliputi yang pertama, proaktif. Orangnya proaktif. Nah, proaktif itu nampak dalam sikap penuh inisiatif. Ya. Jadi tidak menunggu. Ada sesuatu dia akan memulai, ya. Begitu. Lalu selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, dia selalu melihat sisi positif. Ya, maka orangnya akan kelihatan ceria. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Ya. Yang kedua, memutakhirkan diri. Apa itu memutakhirkan diri? Nilai apa yang ada? Responsif. Jadi kalau ditunjuk, diminta, diberi stimulus, ayo siapa mau membaca, cepat dia merespon. Ya, tidak nunggu perintah, gitu ya. Lalu antisipatif, tadi sama di sana, dan kritis. Kritis itu ya ketika ada hal yang baru dia selalu mencoba mempertanyakan, ya, tidak menelan begitu saja, apalagi begitu sekarang ini banyak berita hoak. Orang yang kritis dia akan menimbang-nimbang, dia akan mencari tahu lebih dalam, tidak serta-merta panik dengan hoak yang ada. Nah, itu kritis namanya.
Ya, tidak apapun yang dia dengar, apa yang dia terima langsung ditelan mentah-mentah, tapi dipikirkan, dicoba untuk menemukan mana yang benar. Ya, baru dia mengambil suatu keputusan, itu kritis. Ya. Yang ketiga, kolaboratif. Apa bentuk dari kolaboratif? Nah, orangnya berkomunikatif orangnya, ya, mudah untuk ngomong-ngomong dengan teman-temannya. Sinergis. Ya, apa itu sinergis? Nah, ketika kita bekerja itu bisa bersama, sesuai, selaras gitu ya. Lalu evaluatif. Evaluatif itu suka merefleksikan diri, menilai kembali, melihat-lihat kembali apa yang sudah saya lakukan, benar atau tidak, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi selalu setiap sesuatu yang dikerjakan dievaluasi, dilihat kembali untuk semakin berikutnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu 3 nilai yang menjadi core value SMPK Maria Fatimah dan masing-masing dikembangkan dalam sub-sub nilai dan tindakan-tindakannya. Nah, kalau kita mengikuti pendidikan karakter yang ditanamkan di SMPK Maria Fatimah, apa buahnya? Apa manfaatnya? Apa hasilnya? Apa yang bisa kita alami? Nah, kita bisa melihat ini. Yang pertama, nah, dengan pendidikan karakter maka terbentuklah pribadi yang berkualitas, yang berguna untuk kepentingan individu, kalian sendiri, ya, berguna untuk warga negara dan warga masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini, ya. Kedua, apa? Terbentuknya insan pendidikan yang cerdas, berkepribadian, punya pribadi, tidak mudah diombang-ambingkan, ya, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter Pancasilais. Bandingkan dengan Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 kalau nanti Anda baca-baca gitu ya. Nah, ini buahnya, ya, terbentuk insan yang cerdas, insan yang berkepribadian, ya, menjadi generasi bangsa yang berkarakter Pancasilais. Nah, buah berikutnya, buah yang ketiga, yaitu menjadikan seorang anak yang cerdas emosi, ya, cerdas emosinya. Nah, kenapa ini perlu dicerdaskan emosi? Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan masa depan. Dengan kecerdasan emosi, seseorang akan lebih mudah berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Ya, nih berikut nilai buahnya, yaitu agar terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas dan sebagainya. Pendek kata, kita terhindar dari perilaku-perilaku negatif yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena kita punya karakter seperti yang diharapkan oleh PDP maupun SMPK Maria Fatimah, yang juga diharapkan tentu oleh orang tua kalian, gitu ya. Nah, kelima, apa buahnya? Nah, kita tahu bahwa hasil penelitian di berbagai negara menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter, ya, pelaksanaan pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Tentu kalian ingin berhasil toh dalam akademis, maka kalian harus berkarakter, ya, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Ya, kalau Anda bersikap demikian, berkarakter demikian, tentu akan mudah di dalam mencapai hal-hal yang bersifat akademis. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai karakter. Silahkan dipelajari berulang-ulang. Barangkali nanti Anda merenung-renung supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran pendidikan di SMPK Maria Fatimah ini dengan terbentuknya juga karakter-karakter kalian seperti yang diharapkan oleh orang tua maupun oleh sekolah di mana kalian belajar, yaitu di SMPK Maria Fatimah. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa nanti dalam pembelajaran
yang akan datang ketika kita sudah memasuki tahun ajaran baru lewat pembelajaran yang saya berikan, karena nanti saya akan menyampaikan kepada kalian yaitu pendidikan agama Katolik baik kelas 7, 8 maupun 9, khususnya 7D itu nanti wali kelasnya saya ya. Nanti kita bisa bertemu lebih banyak lagi di sana. Sekali lagi selamat melanjutkan mengikuti MPLS ini dengan semangat ya, dan semoga kalian berhasil. Sampai jumpa dan sekali lagi terima kasih. Nah, untuk tugas ya, maaf ini untuk tugas ini nanti kalian bisa lihat di sini ada 3 yang perlu Anda refleksikan untuk bahan nanti siang ya, untuk ngisi dari buku MPLS kalian. Apa pentingnya karakter seperti apa yang diharapkan PDP maupun SMPK Maria Fatima bagi para siswa dan alumninya, lalu bagaimana caranya mengembangkan karakter. Itu tugas yang perlu Anda refleksikan buat nanti siang bersama wali kelas. Begitu saja hari ini, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.